Shalom sahabat-sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 13 Januari 2021 bersama Pastor Anton Pabendon yang sedang bertugas melayani di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat insani, pada hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39. Mari kita mengawali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat insani, ada satu godaan yang seringkali mengaburkan fokus kita pada misi atau tugas utama kita, yakni selalu merasa penting dan dibutuhkan. Perasaan ini seringkali menimbulkan kepuasan akan sanjungan, akan puji-pujian, akan eluk-elukan orang lain. Seakan-akan kebahagiaan kita dan kepuasan batin kita itu bergantung pada pujian orang lain. Saudara-saudari, kalau kita tidak mampu menarik diri dari godaan ini, lalu kita dengan mudah akan mengabaikan tugas utama kita untuk menjadi saksi kebenaran, pewarta keadilan, kebaikan, dan cinta kasih, tetapi mencari kepuasan diri, hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri. Melalui bacaan hari ini, Yesus persis ingin menunjukkan keberhasilannya mengalahkan godaan seperti itu. Kuasa penyembuhan Yesus sangat luar biasa. Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi ia juga mampu memulihkan kemanusiaan seseorang. Sehingga orang yang disembuhkan itu tergerak untuk melayani sesama, sebagai rasa syukur atas rahmat penyembuhan yang ia alami. Yesus mampu mengusir setan-setan dan menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Keberhasilannya ini menimbulkan decak kagum dan pujian dari banyak orang. Bahkan dikatakan dalam kitab suci tadi bahwa semua orang mencari dia. Tentu saja orang-orang ini mencari Yesus untuk melihat, untuk menyaksikan kehebatannya, menyembuhkan berbagai penyakit, dan mengusir setan-setan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita memperhatikan, bukankah ini adalah suatu godaan besar bagi Yesus untuk menunjukkan kehebatannya, supaya ia dikagumi, disanjung, dan diagung-agungkan oleh orang banyak. Namun Yesus sungguh sadar akan godaan itu. Ia sadar kalau ia meladeni dan
memenuhi keinginan orang banyak itu, lalu tentu saja dia akan memperoleh sanjungan, puji-pujian. Tetapi dia hanya akan berkarya di tempat itu. Sehingga misi utama perutusannya untuk mewartakan kerajaan Allah bagi seluruh bangsa itu akan gagal. Lalu bagaimana Yesus melawan godaan tersebut? Dikatakan bahwa Yesus menarik diri, menyepi, dan berdoa. Bagi Yesus, doa adalah cara untuk membangun relasi yang intim dengan Bapanya. Sehingga ia selalu sadar akan misi utama yang diberikan kepadanya ke dunia ini. Kesadaran ini akan menimbulkan kekuatan baginya untuk melawan setiap godaan yang ia hadapi di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita pada saat kita menghadapi godaan? Sudahkah kita juga menarik diri, menyepi dan berdoa? Atau kita hanya sebatas mengeluh, mengomel, atau bahkan lebih parah daripada itu, kita jatuh ke dalam pelukan godaan itu dan membiarkan diri kita untuk tergoda dan melakukan hal-hal yang merusak diri kita, yang menggagalkan fokus kita sehingga misi kita itu menjadi gagal total. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar pada Yesus dalam melawan godaan. Yesus telah menunjukkan kepada kita bahwa salah satu cara melawan godaan adalah senantiasa mampu menarik diri, menyepi, dan berdoa. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita saling mendoakan supaya kita bersama-sama mampu melawan godaan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lupa akan misi utama kita, menjadi saksi Kristus, menjadi saksi-saksi kebenaran, keadilan, cinta kasih di tengah dunia ini. Semoga Tuhan senantiasa membantu perjuangan hidup kita di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menunjukkan kepada kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, menjadi teladan bagi kami menghadapi berbagai macam godaan. Ketika Ia hidup di dunia ini, Ia telah menunjukkan cara kami melawan godaan, yakni dengan menyepi dan berdoa kepadamu. Semoga kami juga menghadapi godaan dengan cara berusaha untuk selalu menarik diri, menyepi dan berdoa kepadamu untuk menimba kekuatan, supaya kami mampu mengalahkan godaan-godaan itu dalam hidup kami. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Pabendon. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater dan segenap penghuni seminari Angin Mamiri senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.